Yo guys, balik lagi di Torio Coding. Kali ini kita bakalan bahas soal interview software engineer nih. Ini video kita bahas soal interview yang ketiga. Buat yang belum nonton, yang pertama dan kedua ada di channel ini. Jangan lupa nonton setelah ini. Dan nanti akan ada pembahasan soal interview lainnya. Jadi pastiin kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan aja sih. Gitu. Oke. Oke, kita langsung ke soalnya aja ya. Soalnya begini guys. Given a string S, find the length of the longest substring without repeating characters. Itu ya. Nah, soal ini pernah didapat teman gua dari salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia gitu ya. Ya, kalian tebak-tebak sendiri aja itu di mana gitu ya. Nah, dia dapat soal kayak gini. Gitu ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Buat kalian yang mungkin biasa suka komen, nggak bisa bahasa Inggris di sosial media gitu kan. Nah, ini gue translatein buat kalian kira-kira gini. Nah, lu dikasih string namanya S gitu kan. Cari panjang potongan string yang paling panjang dan tidak memiliki karakter yang berulang gitu. Nah, yang perlu kalian perhatiin di sini adalah potongan string yang paling panjang dan tidak memiliki karakter berulang kayak gitu. Jadi yang kalian perlu di sini itu sebenarnya panjangnya aja guys. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Ada string ABC ABC BB. Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena potongan string yang tidak memiliki karakter berulang yang paling panjang itu adalah ABC guys. Kalian nggak bisa ngambil ABCA gitu karena huruf A-nya bakalan muncul 2 kali tuh. Nggak bisa juga misalnya BCAB karena huruf B-nya bakalan muncul 2 kali. Jadilah jawabannya itu 3 gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh case yang lain itu stringnya karakter B 6 kali gitu kan. Outputnya 1. Ini harusnya lumayan jelas lah ya karena ini semuanya B. Gitu. Jadi potongannya yang nggak berulang ya B itu sendiri. Oke, next. Nah, ini menarik guys. Ada PW, WK, EW gitu ya. Nah, jawabannya adalah 3 dan stringnya adalah WKE. Nah, biasa di sini ada yang salah nih. Jawabannya itu bukan PWKE ya, guys. Bukan PWKE. Kenapa? Karena yang dicari itu potongan string. Kalau ambil PWKE, itu jadinya 2 potongan string, yaitu P dan WKE. Maka jawabannya adalah 3, yaitu WKE. Gitu ya. Oke, next. Oke, ini lumayan jelas lah ya. Nah, stringnya kosong. Karena stringnya kosong, maka outputnya adalah 0. Oke, lanjut. Nah, ini ada constraint soalnya atau batasan-batasan di soal ini. Gitu ya. Nah, panjang stringnya itu dari 0, bisa kosong artinya, sampai 5 kali 10 pangkat 4. Atau di sini gue udah bantu hitungin buat kalian, 50.000 gitu ya. Terus string S ini terdiri dari alfabet, angka, simbol, dan spasi gitu. Oke. Nah, silakan buat kalian yang mau coba kerjain dulu aja itu soalnya. Nanti setelah ini kita bakalan bahas bareng-bareng. Jadi buat kalian yang mau kerjain, silakan pause dulu video ini, ntar balik, terus coba cek jawaban kalian sama nggak, ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini tuh gue bakalan bahas strateginya dulu nih. Gimana cara ngerjain soal ini. Baru ntar habis ini kita ada live code, oke? Nah, kita lihat di sini ada variabel-variabel yang bakalan kita butuhin nih buat ngerjain soal ini. Yang pertama itu ada stringnya. Di sini gue ada bikin string sendiri
ABC, ADC, CBB gitu ya. Nah, panjangnya 9. Nah, dari string ini harusnya kelihatan lah ya. Di sini tuh jawabannya nanti bakalan 4. Nah, stringnya itu BCAD. Gitu, oke? Nah, di sini gua ada dua variabel penunjuk nih. Ada S sama E. Gitu ya. S itu start, E itu end. Gunanya buat apa? Sederhananya, start atau S ini buat nunjukin awal dari potongan stringnya. Nah, kalau N atau E ini buat nunjukin akhir dari potongan stringnya. Itu. Lalu ada array boolean di sini. Nah, array ini gunanya buat ngecatat karakter yang udah kita cek. Jadi, caranya kita tahu karakter ini tuh repeat nggak sih? Atau karakter ini tuh berulang nggak sih? Itu pakai array boolean ini. Gitu. Di sini gua nggak pakai hashmap karena kalau pakai hashmap kompleksitasnya lebih lama, bisa n log n. Nah, kalau pakai array ini kompleksitasnya bisa on, guys. Tapi ntar lah, gua jelasin soal kompleksitasnya, oke? Nah, array boolean ini ukurannya 300, jadi bakalan ada indeks 0 sampai 299. Kenapa? Buat nampung ASCII karakter, gitu. Jadi kita ngecek karakter yang berulang itu dengan ASCII karakternya. Kita jadiin indeks di array ini. Terus cek dia true atau false gitu. Nah, di sini gue udah buatin bantuan gitu sih biar kita lebih gampang simulasinya. Kayak A itu ASCII-nya 97. Jadi ntar kalau mau ngecek karakter A itu lihat indeks ke 97 kayak gitu. Nah, jadi kita kayak ngakalin si array boolean ini jadi kayak hashmap gitu loh. Kalau belum kebayang nggak apa-apa, ntar gue bakalan simulasiin pemakaiannya kayak gimana. Terus ada result. Result ini adalah hasil akhirnya. Jadi berapa sih panjang potongan string yang paling panjang dan nggak ada karakter yang berulang. Nah, itu tugas result ini. Gitu. Oke, sekarang kita simulasiin aja nih. Kita bakalan gerakin si N atau E ini, guys. Karena nyarinya dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, sekarang kita cek E-nya itu 0. Di indeks ke 0, itu karakternya A. Gitu kan. Nah, kita cek nih, apakah karakter A ini udah pernah ketemu sebelumnya? Cara tahunya gimana? Kita cek array booleannya. A itu ASCII-nya 97. Kita cek indeksnya yang ke 97. False nih. Artinya belum pernah ketemu sebelumnya. Maka kita ganti jadi true. Ini gue ganti T aja biar cepat gitu ya. Kemudian E-nya kita majuin. E++ gitu ya. Jadi E-nya itu sekarang di 1. Oke, lanjut. E-nya sekarang 1. Indeks ke 1 itu karakter B. Nah, kita cek apakah karakter B udah pernah ketemu sebelumnya. Nah, B itu ASCII-nya 98. Kita cek indeks 98 di array boolean ini true atau false. Nah, hasilnya false nih. Karena belum pernah ketemu sebelumnya. Kita ganti jadi true. Terus E-nya kita majuin. E++. Oke, E-nya sekarang 2. E di karakter C. C juga belum pernah ketemu sebelumnya. Masih false. Kita ganti jadi true. E-nya kita majuin. E++. Ya. Nah, ini menarik guys. Sekarang E ada di A nih. Kita cek kan, apakah karakter A ini udah pernah ketemu sebelumnya? Udah nih, udah ada di array booleannya, true. Nah, artinya kita dapat nih satu potongan string dari A sampai C. Gitu. Cara gampang dapetin panjangnya gimana? Tinggal E dikurangin S. 3 dikurangin 0, berarti 3. Gitu ya. Nah, kita cek lagi, apakah 3 ini yang paling panjang sejauh ini? Kita bandingin sama resultnya. Ya, sementara sih resultnya masih 0. Karena 3 lebih besar daripada 0, maka kita ganti resultnya jadi 3. Nah, setelah itu,
kita bakalan majuin startnya sampai di karakter yang bukan A, gitu ya. Kenapa? Karena E-nya itu lagi nunjukin A. Jadi, kita majuin startnya sampai di karakter yang bukan A, gitu ya. Tapi, sebelum kita majuin, kita ubah array boolean karakter yang lagi ditunjuk si start, berarti si A ini, jadi false, gitu ya. Nah, A-nya jadi false. Baru kita majuin S-nya, S++. Nah, terus kita cek lagi, S ini B, apakah B ini A, gitu kan? Enggak, maka S-nya stop di sini. Jadi, kalau misalkan di tengah-tengah sini ada A lagi gitu ya. Nah, ya udah bakalan diloncatin juga. S-nya tetap mulai dari B. Karena ngapain kan? Pasti berulang tuh A sama A. Berarti kan repeat karakternya. Jadi langsung loncatin aja. Kayak gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa nih? Kenapa A diganti jadi false di array boolean ini? Nah, jawabannya karena kita lagi mencari potongan string yang baru nih. Yang karakternya itu dimulai dari B di indeks 1. Nah, kalau kita biarin jadi true, misal nih ya, misal A-nya kita nggak ganti jadi false, kita biarin dia tetap true gitu ya. Nah, di tahap selanjutnya nanti E ini bakalan ngecek nih, A, apakah A ini udah pernah ketemu sebelumnya? Udah nih, A-nya true. Nah, padahal A yang ini itu A yang potongan string sebelumnya, yang ABC tadi. Nah, kalau kita mulainya dari B, A-nya harusnya nggak ketemu dong, kan dari kiri ke kanan. Nanti B, C, A, D, dan seterusnya gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus ganti jadi false nih, si A dari array booleannya. Kita ganti jadi false. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi. E-nya sekarang masih di A. Kita cek apakah huruf A ini udah pernah ketemu sebelumnya. Belum kan? Nah, yaudah A itu aslinya 97. Di indeks 97 kita ganti jadi true. E-nya kita majuin E++. Sekarang E di karakter D. Kita cek lagi nih karakter D apakah udah pernah ketemu sebelumnya. D itu aslinya 100, di indeks 100 false. Berarti belum pernah ketemu sebelumnya. Maka kita ganti jadi true. Terus E-nya kita majuin E++. Oke, sekarang E-nya itu di karakter C. Dan C ini udah true di boolean kita. Nah, sama kayak tadi, kita cek nih. Kita dapat string BCAD. Berarti ya, startnya dari B sampai D, BCAD. N-nya 5, startnya 1, berarti panjangnya 4. Nah, kita cek nih, 4 lebih besar nggak daripada 3? Iya, berarti resultnya kita ganti jadi 4. Ini berarti 4 yang paling panjang sejauh ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat startnya tadi di B, gitu kan. B-nya kita ganti jadi false. Terus kita majuin S-nya sampai ke karakter yang bukan C. Jadi sampai S-nya itu nunjukin karakter yang bukan C. Itu ya, kita majuin S-nya. S++. Nah, S-nya ini sekarang di karakter C. Berarti kita ganti jadi false di array booleannya untuk si C ini. Lalu kita majuin lagi S-nya, S++. Nah, S-nya sekarang di A, dan A ini bukan C, maka S-nya berhenti di sini. Gitu ya. Kenapa C diloncatin? Karena kalau kita ambil pun, ini jadi karakter yang berulang nih. Di indeks kedua C, E-nya juga lagi di C. Nah, jadi berulang nih, jadi kita loncatin aja, kayak gitu. Sekarang, kita cari potongan string yang baru yang mulainya dari A gitu ya. Oke, lanjut ke E. Cek lagi apakah
C ini udah pernah ketemu sebelumnya? Belum nih. Maka C-nya jadi true ya. Terus kita majuin E-nya, E++. Oke. Nah, ini case yang lumayan menarik, guys. E-nya sekarang di C lagi nih. Kita lihat, C kan udah true. Baru banget true-nya kan. Pertama, kayak biasa, berarti kita nemuin potongan string yang baru dari A sampai C. Berarti potongan string itu ADC. Panjangnya E dikurangin S. 6 dikurangin 3. Berarti 3 kan? Nah, kita cek. 3 kan nggak lebih panjang dari 4 kan ya? Ya udah, resultnya kita biarin aja. Terus, majuin S-nya sampai ke karakter yang bukan C. Nah, tapi pertama kita ganti dulu. Si A ini jadi false. Majuin S-nya. S++. Nah, sekarang kita balik lagi ke E. E, itu di karakter C. Apakah C ini udah pernah kita temuin sebelumnya? Udah nih. Karena di array booleannya true. Artinya kita nemu potongan string yang baru lagi, guys. Yaitu D sama C. Panjangnya E dikurang S. 6 kurang 4. Berarti panjangnya 2. 2 kan nggak lebih panjang daripada 4 ya. Berarti resultnya tetap 4. Terus S kan lagi nunjukin D. Berarti D kita ganti jadi false. Oke. Terus kita majuin S-nya. Majuin sampai ke karakter yang bukan C. Karena E lagi nunjukin C. Gitu kan. S++. Nah, S-nya di C nih. Berarti harus majuin lagi kan. Karena syaratnya itu majuin sampai ke karakter yang bukan C. Nah, pertama kita ganti dulu C di array boolean kita jadi false. Terus S-nya kita majuin S++. Nah, ini yang menarik, guys. Sekarang S masih di C nih. Harusnya kita majuin lagi dong. Berarti S-nya nanti di B gitu kan. Tapi kalau dimajuin dia bakalan ngelewatin E-nya. Maka S-nya stop di sini, gitu guys. Jadi, kondisinya nambah satu lagi nih. Pertama, kita majuin sampai ke karakter yang bukan lagi ditunjuk si N-nya. Terus, dia nggak boleh ngelewatin N-nya. Kayak gitu, walaupun karakternya sama. Nah, karena kalau dimajuin dia bakal ngelewatin N-nya, maka S-nya stop di sini. Gitu, oke. Kita balik ke E. E ini nunjukin karakter C. C ini belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, maka C kita ganti jadi true. Terus E-nya kita majuin. E++. Itu kan. Nah, dan seterusnya sampai selesai loopingannya itu gimana? Sampai E-nya itu ngelewatin stringnya. Jadi nanti hasil akhirnya itu kalau kalian cobain ya, nanti bakalan kayak gini. Ya, E terus S-nya di sini. Gitu ya. Nah, terus E++ gitu kan. E++, E-nya berarti sekarang 9. Gitu. Nah, ketika E-nya 9 atau ketika E-nya itu sama dengan panjang stringnya, hitung panjang string yang terakhir ditemuin, berarti E kurang S. Cek resultnya, apakah dia lebih panjang. Terus, udah. Balikin resultnya, loopingannya selesai. Kayak gitu, guys. Jadi, begitu strategi buat kerjain soal ini. Biar lebih kebayang, kita langsung ke live code-nya aja. Oke, sekarang kita bakalan coba code soal longest substring ini. Di sini gue pakai Java karena gue rasa lebih umum kali ya. Buat kalian yang lebih familiarnya bahasa lain gitu kan, silakan mengikuti, sama aja kok harusnya. Oke. Nah, di sini gue udah siapin metode get longest substring yang balikin integer.
Oke. Nah, di dalamnya udah gue siapin variabel-variabel yang kita butuhin biar cepet gitu kan. Jadi gue udah ketikin dulu gitu kan. Nah, ada S, 0, E, 0, sama result. S itu start, E itu end gitu ya. Terus ada array boolean-nya juga, 300. Nah, gue namain boolean array disingkat gitu ya. Nah, terus gue isi semua yang ada di dalam array ini jadi false pakai arrays.fill gitu ya. Ini bakalan bikin semua yang ada di dalam array boolean ini jadi false gitu ya. Nah, terus ada C. Jangan bingung, C ini cuman karakter yang kita lagi cek saat ini gitu ya. Terus ada length, di sini cuman length stringnya gitu ya. Jadi biar kita nggak panggil .length ini berkali-kali, jadi biar cepet gitu. Toh juga panjang stringnya nggak mungkin berubah-ubah kan. Jadi kita langsung ambil dulu aja. Oke. Nah, sekarang kita mulai code nih. Gua scroll dulu biar lebih jelas ya. Oke, pertama kita bikin nih loopingannya. While true dulu gitu ya. Nah, ini loopingan untuk ngecek stringnya gitu ya. Nah, sekarang kita bikin kondisi buat loopingan ini berhenti. Tuh, if, pakai if aja. Nah, ingat kondisi ketika loopingan ini berhenti kayak gimana? Itu adalah ketika E-nya itu ngelewatin stringnya. Ketika E-nya itu sama kayak panjang stringnya gitu ya. Jadi E sama dengan length. Length ini panjang stringnya yang tadi. Nah, terus yaudah kita ambil potongan string yang terakhir, result sama dengan math.max result, terus potongan stringnya E dikurang S gitu ya. Math.max ini buat ngambil mana yang lebih gede antara result atau E kurang S. Nah, itu yang dia balikin, terus kita masukin ke result gitu ya. Nah, jadi nggak usah bingung nih, intinya ngambil mana yang lebih maksimum, mana yang lebih gede gitu ya, terus dimasukin ke result. Nah, terus kalau udah kita kelarin loopingannya, break. Oke. Nah, lanjut, sekarang kita ngecek stringnya. Pertama kita ambil dulu karakternya C sama dengan str.char add ke E gitu ya. Nah, karena N-nya nih yang jalan terus gitu kan. Kita ambil karakter yang lagi dicek sama E atau N-nya. Oke. Nah, terus kita cari apakah karakter yang ditunjuk si E ini udah pernah ketemu sebelumnya. Nah, caranya cek di array boolean-nya. Bool r ke nah, ingat nyarinya gimana? ASCII karakternya kita jadiin indeks ke array boolean-nya. Nah, cara dapetin ASCII-nya tinggal di typecast aja jadi integer. Integer C sama dengan false. Nah, ASCII karakternya kalau dia false berarti belum pernah ketemu sebelumnya. Ini gue kasih komen aja. Belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Kalau belum pernah ketemu sebelumnya berarti array-nya kita ganti jadi true. Terus E-nya kita majuin E++. Terus gua kasih continue aja. Jadi langsung lanjutin aja ke loopingan setelahnya. Gitu ya. Loopingan berikutnya lah, gitu ya. Nah, sekarang berarti kan kalau udah ketemu continue, lanjut nih. Artinya kalau nggak masuk di if ini berarti boolean-nya true dong, ya kan? Nah, kalau true berarti di sini udah pernah ketemu sebelumnya. Nah, kalau udah pernah ketemu sebelumnya, berarti kita nemu potongan substring yang baru nih. Nah, kita ambil panjangnya sama bandingin sama resultnya. Nah, samain aja kayak tadi, result sama math.max result E kurang S gitu ya. Nah, terus kalau udah kita majuin S-nya
pakai while true aja. Nah, kita majuin S-nya, S++. Tapi ingat, majuinnya itu sambil ngupdate karakter yang ditunjuk si S jadi false di array booleannya, gitu ya. Nah, bool array str.char add ke S, karena ini karakter yang ditunjuk si S, bukan karakter yang ditunjuk E, gitu ya. Karakter yang ditunjuk si S jadi false. Terus kita majuin S-nya, S++. Sampai kapan? Sampai if str the char add ke S tidak sama dengan C. Gitu ya. Atau biar kalian gak bingung, gue bikin kayak gini. Biar kelihatan nih. Gitu ya. Nah, ketika karakter yang ditunjuk S itu beda sama karakter yang ditunjuk E. Gitu ya. Nah, sama kondisi lainnya atau S-nya sama-sama E. Jadi S-nya kalau dimajuin bakalan ngelewatin E-nya. Nah, di saat itu kita bikin S-nya stop. Gitu ya. Nah, break dari loopingan ini. Berarti break dari loopingan majuin S-nya. Kayak gitu. Terus lanjut lagi deh, ngecek si E-nya. Gitu. Harusnya udah sih ini. Nah, biar code-nya rapi, di sini gue pakai IntelliJ ya, ada shortcut-nya. Ctrl A, Ctrl Alt L. Langsung rapi kan code-nya. Nah, oke, code-nya kira-kira gini. Gue zoom out dulu biar kelihatan semua. Oke, gini ya. Kita coba run sekarang. Oke, bener nih, resultnya 4. Dan BTW stringnya itu sama kok, kayak yang tadi gue contohin. ABC, ADC, CBB. Nah, terus balikin resultnya itu hasil get longest substring, S. Gitu ya, atau stringnya. Gitu. Dan di sini dibalikin resultnya 4, berarti sesuai nih. Jadi caranya itu guys. Oke, sekarang kita masuk ke time complexity atau kompleksitasnya. Nah, kayak yang gue udah bilang di awal tadi sih, kompleksitas ini itu ON, gitu ya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mungkin kalian ada yang ngira, nggak tahu ya, mungkin aja gitu, ada yang ngira, tapi kan ini looping dalam looping, jadinya n kuadrat dong. Nah, enggak guys, ini tuh tetap ON, jadi n-nya itu panjang stringnya, gitu ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena loopingannya ini, kalau kalian lihat, itu dia tetap bergerak maju terus nih. Kayak gitu. Walaupun ada loopingan di dalamnya yang buat majuin S-nya, tapi dia maju terus nih. Kita nggak balik lagi ngulang ngecek gitu, karakter ini repeat atau enggak, kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bisa bilang kompleksitasnya itu ON, kayak gitu. Nah, tadi di awal gue juga bilang, pasti kalian ada yang kepikiran pakai hashmap gitu ya. Nah, hashmap itu nanti jadinya bisa n log n nih. Kenapa? Karena untuk ngecek ke hashmapnya, kayak gini, kalau gue kan tembak array-nya gitu ya. Kalau kalian ke hashmap itu, harus pakai metode get or default, kayak gitu. Untuk update ke hashmap-nya, itu pakai .put metodenya gitu kan. Nah, get or default sama put itu log n, jadinya n log n nanti jadinya gitu. Nah, sebenarnya ini udah dijelasin lumayan detail sih sama Philip di video
bahas soal interview yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton itu dulu karena itu bagus sih. Philip jelasin juga lumayan detail soal time complexity kayak gitu. Atau kalian misalkan butuh dijelasin secara khusus nih di satu video soal time complexity. Nah itu boleh-boleh aja sih, coba komen di bawah ya. Kalau misalkan ada yang minta, ada yang butuh, kita bakalan coba buatin, oke? Nah, oke, segitu aja sih bahas soal interview longest substring ini. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nonton ini sampai akhir, thank you banget. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi cari kerjaan atau lagi belajar CP karena mau resign gitu kan. Ya, nggak ada yang tahu sih gitu kan. Ya, semoga sukses, semoga video ini berguna gitu ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton bahas soal interview lainnya dan kedepannya kita bakalan upload terus nih bahas soal interview. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, segitu aja. Bye.